Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Sebagai orang Katolik, ketika kita berbicara soal keluarga kudus, pikiran kita langsung tertuju pada Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Ya benar, mereka adalah keluarga kudus. Mengapa keluarga mereka disebut sebagai keluarga kudus? Apakah karena kehadiran Yesus dalam keluarga Maria dan Yusuf sehingga mereka disebut sebagai keluarga kudus? Dalam bacaan pertama dari Putra Sirak dikatakan bahwa barang siapa menghormati bapaknya, ia memuliakan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan mengumpulkan harta. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Sangat jelas dikatakan bahwa seorang anak yang baik adalah anak yang mengasihi, mencintai, dan menghormati orang tuanya. Bahkan ia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ditekankan soal hidup yang diwarnai dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih. Ini semua adalah aspek-aspek yang harus ada di dalam diri semua manusia yang ingin mengalami hidup bahagia. Di dalam keluarga, jika tidak ada aspek cinta kasih, pengampunan, kerendahan hati di antara sesama anggota keluarga, maka yang ada hanyalah pertengkaran, perselisihan, dan kekacauan. Dan dalam Injil Matius, kita mendengar kisah tentang pengorbanan Maria dan Yusuf dalam menyelamatkan Yesus dari kekejaman Herodes. Mereka rela menyingkir ke Mesir dan dengan setia menemani Yesus. Sebagai orang tua, mereka rela mengorbankan segalanya demi kehidupan dan masa depan anak yang mereka kasihi. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan ini, satu poin yang ingin saya katakan adalah bahwa keluarga kudus adalah keluarga yang dimana ada cinta kasih, pengampunan, dan pengorbanan antar semua anggota keluarga. Jika pengampunan, cinta kasih, dan pengorbanan ada, maka keluarga itu akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan, apakah Yesus, Maria, dan Yusuf disebut sebagai keluarga kudus karena kehadiran Yesus? Jawabannya belum tentu. Tetapi yang menjadi dasar mengapa mereka disebut sebagai keluarga kudus adalah karena di antara Yesus, Maria, dan Yusuf ada cinta kasih, ada pengampunan, ada pengorbanan. Mereka telah memberikan teladan kepada kita untuk menjadi keluarga kudus pada zaman ini. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua sebagai anak, sebagai ibu, dan sebagai bapak, serta sebagai sebuah keluarga, marilah kita berjuang untuk menghadirkan cinta kasih, pengampunan, dan pengorbanan dalam keluarga kita. Jika ada bapak yang belum berdamai dengan istri atau anak-anaknya, istri yang belum berdamai dengan suami atau anak-anaknya, anak-anak yang belum berdamai dengan orang tuanya, ayo, apa sih yang membuat kita bertahan dalam situasi itu? Gengsi, kesombongan, dendam, amarah, kebencian, atau apa? Kebahagiaan
dan menjadi keluarga yang kudus akan tercipta apabila kita berani menanggalkan gengsi, kesombongan, dendam, dan kebencian. Harmoni keluarga kita, bahagia hidup kita, kudus keluarga kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.